Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit cerita tentang Samsung M12, produk terbaru dari Samsung yang lagi rame banget dibahas karena memiliki spesifikasi yang beda dari Samsung biasanya. Kameranya besar serta harga yang terjangkau. Dan kira-kira sebagus apa sih Samsung M12 ini? Nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Sedikit disclaimer, unit yang saya pegang ini adalah varian RAM 3GB dengan internal memorinya 32GB yang saya beli dengan harga 1,8 juta rupiah. Dari segi desain saya tahu banget nih, pasti kamu bakal komen kalau desainnya ini mirip banget sama Samsung A12 pendahulunya. Awalnya saya juga mengira begitu karena untuk semua tata letaknya sama, mulai dari framing kameranya, konsep layar depannya, dan lain-lain. Tapi setelah cek lebih detail lagi, ada sedikit perbedaan di sini. Desain Samsung M12 lebih tebal dan lebih berat dibandingkan Samsung A12. Tapi untuk secara keseluruhan emang sama. Cover belakang memiliki finishing yang matte serta diikuti garis-garis vertikal yang bikin HP-nya nggak licin saat dipegang. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera yang menampung 4 lensa. Di bagian sebelah kanan ada tombol volume dan satu buah tombol power yang jadi satu dengan sensor sidik jari. Di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang menampung triple slot sekaligus. Di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port charger yang sudah menggunakan USB Type-C, dan 3 buah lubang grill speaker. Untuk bagian depan atau layar, Samsung M12 memiliki ukuran layar yang lumayan besar, 6,5 inch dengan resolusi SD+, 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah panel PLS TFT LCD dengan konsep layar yang masih water drop screen atau Infinity V. Yang bikin spesial dari layar Samsung M12 adalah sudah support refresh rate hingga 90Hz. Yang bakal bikin nyaman saat scroll sosmed, calon gebetan mungkin, atau cuman sekedar scroll foto kenangan bersama mantan. Dan yang perlu diingat, refresh rate 90Hz ini dengan harga jual di bawah 2 juta maksudnya, itu jarang banget atau malah bisa dibilang hampir enggak ada. Sama satu lagi yang perlu diperhatikan dari segi desainnya ini, yaitu berat HP-nya sendiri yang mencapai 200 gram lebih. Jadi agak kurang PW aja gitu kalau dipegang berlama-lama menggunakan satu tangan. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung M12 ini dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 3GB dengan internal memorinya 32GB. Ada juga yang varian RAM 4GB dengan internal memorinya 64GB. Dibekali dengan chipset besutan Samsung sendiri, yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 8 nanometer aja. Dan kalau lupa juga sudah disuplai dengan GPU Mali G52. Sudah menggunakan Android 11 terbaru basis One UI 3.1. Untuk masalah ketahanan, Samsung M12 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah fast charging 15 watt pastinya, dan juga sudah menggunakan port USB Type-C. Untuk masalah persensoran, sensor giroskop belum ada di sini. Bahkan sensornya termasuk tergolong banyak yang absen. Saya sih enggak heran enggak ada sensor giro di sini karena Samsung memang begini untuk range harga 1 sampai 2 jutaan. Sensor giro pasti selalu absen. Dari semua spesifikasi yang ada, Samsung M12 mampu menghasilkan skor Antutu di angka 100 ribuan. Untuk experience main game sangat nyaman di sini. Walaupun harganya cuma 1 jutaan, tapi performa yang dihasilkan sangat memuaskan. Sebagai contoh di sini main PUBG Mobile mampu menghasilkan grafik yang memuaskan, bisa mentok sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan SD High. Yang dimana grafik seperti ini jarang banget kita temui di HP 1 jutaan kebanyakan. Apalagi ini merek sekelas Samsung. Jadi menurut saya M12 ini pasti bakal auto laris manis di pasaran. Kalau untuk game MOBA jangan ditanya ya, sudah pasti lancar jaya di HP ini. Pokoknya lancar banget malah, seperti uang THR yang cepet banget habis dan nggak tahu kemana dan buat apa. Cuman ntar ya, yang perlu digarisbawahi sensornya banyak yang absen. Cuman semua itu disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kamu bagaimana. Untuk kameranya, Samsung M12 dibekali dengan 4 lensa di bagian belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Sementara itu untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel.
4 lensa kamera di harga 1 jutaan ini sih juga jarang banget kita temui di merek-merek lain. Selain lensanya yang komplit, fitur kamera yang ditawarkan M12 ini juga tergolong lengkap dan komplit. Selain mode foto dan video, di sini masih ada mode profesional, mode panorama, makanan, dan mode makro. Yang perlu digarisbawahi, slow motion nggak ada di sini, dan mode malam pun juga belum ada. Untuk masalah kamera, menurut saya sih standar, kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Yang bikin unggul di sini cuman jumlah lensanya aja yang banyak, dan kamera utama yang besar, 48 megapiksel. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Samsung M12 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan ini kalau misalnya buat jalan santai ini kondisinya akan seperti ini. Ini saya ambilnya di waktu pagi ya, kurang lebih sekitar jam 7. Jadi untuk cahayanya itu masih sangat bagus, alias enggak begitu backlight. Oke, silakan kamu nilai bagaimana hasil videonya. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depannya menggunakan Samsung M12 yang memiliki resolusi 8 megapiksel aja. Tapi di sini kalau untuk warnanya yang saya lihat dari layarnya, ini warnanya cukup dapat. Jadi kayak warna langit biru di atas itu masih dapat, sama warna baju saya ini warna birunya itu masih dapat. Jadi untuk harga 1 jutaan atau di bawah 2 juta ini termasuk cukup oke. Kalau saya preview dari hasil layarnya di sini, tapi silahkan kamu nilai aja bagus atau tidak. Kamu juga bisa nilai kualitas suaranya bagaimana. Itulah tadi cerita saya tentang Samsung M12. Menurut saya M12 ini adalah HP 1 jutaan yang paling tepat untuk dibeli. Spesifikasinya oke, performa gamingnya lumayan, kameranya pun juga oke. Baterainya besar, sudah fast charging dan menggunakan USB Type-C juga satu hal yang perlu diperhatikan. Cuman tadi ya, yang perlu digarisbawahi adalah sensornya yang minim tadi. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kamu bagaimana. Tapi kalau menurut saya pribadi sih cukup worth it karena termasuk unggul di kelasnya. Tapi bagus dan tidaknya, worth it atau tidaknya itu tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai. Di sini saya cuma membantu menjelaskan sedikit aja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang Samsung M12 ini. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.